Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sekar Kinanti. Saya dari Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa manusia banyak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Akan tetapi, masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran atau melawan hukum. Maka dari itu, saya mencari penyebab terjadinya mengapa masyarakat Indonesia melakukan pelanggaran tersebut. Pertama, tidak tahu atau bodoh. Sebenarnya memang orang yang bodoh atau orang yang tidak mengerti hukum itulah yang selalu melanggar hukum. Akan tetapi, yang banyak kita jumpai, bahkan orang yang tahu hukum itulah yang banyak melanggar hukum. Al-Quran telah disebutkan hal yang demikian itu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi dan artinya, sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah kepada langit, bumi, gunung untuk memikul suatu amanah. Akan tetapi semuanya tidak mau menerima amanah tersebut karena takut akan dikhianatinya amanah tersebut. Dan manusialah yang mau menerima amanah tersebut, dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh. Yang kedua, tidak mau tahu. Sikap tidak mau tahu adalah sikap yang tidak mau mengambil resiko. Jadi, halal, haram, hantam yang penting mereka puas. Biasanya, orang seperti ini telah menjadi penghambat bagi pencapaian keinginannya. Yang ketiga, terpaksa. Orang seperti ini merasa tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa melakukannya, bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial, ataupun dilakukan atas perintah atasan ataupun karena mendapatkan ancaman dari orang lain. Kita menyadari bahwa dalam hukum Islam bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena terpaksa dibolehkan oleh agama, seperti di saat kita dalam keadaan kelaparan. Di tengah hutan tidak ada makanan yang halal untuk dimakan, tetapi ada seekor babi, ular, dan sebagainya yang boleh untuk dimakan. Maka dalam hal ini kita dibolehkan untuk memakannya sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla lighairillahi famanittura ghaira baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang keempat, tidak mampu mengendalikan diri. Suatu ketika terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang penggali kubur yang setiap orang meninggal dunia, ia selalu mencuri kain kafan mayat yang telah dikebumikan. Di saat giliran seorang gadis Ansor meninggal dunia, ketika ia ingin mengambil kain kafan mayat tersebut, dilihatnya tubuh mayat tersebut yang begitu indah, molek, dan cantik, sehingga timbullah gairah untuk menyetubuhinya. Setelah terjadi persetubuhan tersebut, dia merasa puas dan lapor kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan segala kejadian tersebut kepada Nabi. Namun menurut Nabi, dosa yang dilakukan olehnya begitu besar dan perbuatannya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban dari Nabi, dia pun mengikat dirinya untuk tidak makan dan minum. Setelah Nabi mengadakan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi memutuskan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba Allah diiringi dengan tobat kepada Allah serta tidak melakukan lagi dalam perbuatan yang sama, Allah akan mengampunkan dosa tersebut karena Allah Maha Pengampun. Yang kelima, punya niat jahat. Orang seperti ini biasanya akan melakukan makar perbuatan melanggar hukum ketika ada yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuannya. Biasanya perbuatan ini sudah terencana terlebih dahulu, seperti makar yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW ketika hendak hijrah ke Madinah. Hal ini dinukil dalam Al-Quran pada surah Al-Anfal ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy hendak menangkapmu atau membunuhmu,
atau mengusirmu dan mereka betul-betul berbuat tipu daya dan Allah pun mengadakan tipu daya tersebut. Sesungguhnya tipu daya Allah yang lebih baik membuat tipu daya. Norma punya keterkaitan antara satu sebagai pijakan agar masyarakat enggak berlaku di luar batas nilai-nilai yang ada di lingkungannya. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran norma sosial dalam kehidupan masyarakat, di antaranya contoh pelanggaran norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, pelanggaran etika dan kesopanan. Sopan santun dan tata krama merupakan bagian dari etika sosial yang melekat pada adat budaya orang Timur. Taat pada sopan santun yang berlaku di masyarakat merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh anggotanya. Nilai-nilai kesopanan dan etika menjadi simbol dari masyarakat yang beradab yang sesuai dengan budaya ketimuran. Yang kedua, masuk ke kediaman orang lain tanpa mengucapkan salam. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika bertandang ke tempat orang lain kita harus mengucapkan salam. Hal ini adalah kebiasaan yang diturunkan dari generasi tua kepada generasi-generasi penerusnya. Kebiasaan mengucapkan salam ketika masuk ke rumah atau ke kediaman orang lain adalah bagian dari nilai-nilai kesopanan yang umum dilakukan di Indonesia. Jika ada orang yang masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam, maka bisa dianggap orang tersebut melakukan pelanggaran pada norma sosial yang berlaku. Yang ketiga, pembunuhan. Pembunuhan adalah tindak sengaja maupun tak sengaja yang menghilangkan nyawa orang lain. Seiring dengan angka kriminalitas yang meningkat, banyak kasus pembunuhan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma sosial karena seorang sudah melanggar batasan dan menyalahi HAM orang lain. Bagaimana cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia? Sebutkan langkah-langkahnya. Adapun cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikatnya. Yang pertama, patuh atau taat kepada norma-norma tersebut berdasarkan adat istiadatnya. Yang kedua, tidak melanggar perjanjian yang telah dirapatkan secara bersama-sama. Yang ketiga, dilarang melanggar adat istiadat sesuai norma oleh semua massa. Yang keempat, menuruti norma atau perintah yang telah dicantumkan. Kelima, menghargai peraturan dan adat istiadat setempat. Yang keenam, mencintai budaya sendiri. Yang ketujuh, menghargai orang tua. Kedelapan, berumat dan beragama dengan tekun. Yang kesembilan, menghargai ketentuan seseorang atau sesuatu. 10. Menghormati. Yang ke-11 memegang teguh norma. Yang ke-12 selalu berpikir untuk tidak melanggarnya. Yang ke-13 menjaga sopan santun. Yang ke-14 coba untuk berpikir positif. Yang ke-15 berlaku sopan santun terhadap orang tua, guru, atau teman-teman sebaya, bersikap, berbuat, berbicara, berpakaian, berjalan, dan makan dan minum. Ke-16 hendaknya sesuai dengan norma-norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang ke-17 mengamalkan kontak ramah atau etika baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau di masyarakat umum. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.